Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan juga kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ialah bagi orang-orang pendosa besar yang melakukan dosa besar dari umatku. Artinya ketika kita melaksanakan apapun perintah Allah dan Rasulnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka sejatinya tujuan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dikarenakan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan umat marhumah, umat yang dikasihani. Artinya ketika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat kebaikan, melakukan amal soleh, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat kejelekan, berbuat hal-hal yang membuat Allah murka, tapi tidak langsung diazab, tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi ditunggu taubatnya. Sebab dalam makalah yang akan saya sampaikan yaitu tentang dua kesedihan, sebagaimana berangkat dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu bersabda, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembacaan makalah ini, kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Utsman berkata, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunia zulmatun fil qalbi, kesedihan dalam urusan dunia dapat menggelapkan hati. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi, dan kesedihan dalam urusan akhirat bisa menerangi hati. Yang pertama, hammud dunia zulmatun fil qalbi, kesedihan akan dunia, tujuan kita salah, niat kita kurang baik. Niat kita bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi niat kita karena dunia. Itu dapat menggelapkan hati. Sedangkan wahammul akhirati nurun fil qalbi, kesedihan dalam urusan akhirat bisa menerangi hati. Maksudnya kita selalu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berbuat baik, selalu beramal soleh, sebagaimana dalam kita sholat
dalam at-tahiyat sering kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan bagi orang-orang yang soleh. Artinya kebaikan itu iktifaan biidzni syar'i. Hukum syariat memberikan izin dan akal pasti akan menerima. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa tujuan kita karena Allah dan Rasulnya, maka hakikatnya tujuan kita kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa tujuan kita, orientasi kita akan dunia, fa hijratuhu ila yusibuha. Maka sejatinya ya tujuan kita akan dunia. Faman kanat hijratuhu wa imra'atin yankihuha. Kalau tujuan kita karena perempuan dan lain sebagainya yang kurang-kurang baik, niatnya bukan karena Allah, maka ya tujuan kita hakikatnya kepada itu semua. Jadi tujuan kita, niat kita itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sebab kalau hati kita sudah gelap, sebagaimana dalam sebuah keterangan dalam kitab Zubat, fasyahwatun nafsi ma'az-zunubi mujibatani qaswatal qulubi. Dua perkara yang menyebabkan kerasnya hati itu yaitu fasyahwatun nafsi ma'az-zunubi. Kita selalu mengikuti hawa nafsu serta melakukan dosa. Jadi melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, yang membuat Allah tidak ridho kepada kita, yaitu fasyahwatun nafsi ma'az-zunubi. Kita selalu mengikuti hawa nafsu serta melakukan perbuatan dosa. Artinya berangkat dari makalah ucapan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau bersabda, laisat taqwa siyaman nahar wa qiyamal lail. Takwa itu bukan sholat, bukan puasa di siang hari dan malamnya sholat qiyamul lail. Jadi takwa itu bukan puasa di siang hari, sholat di malam hari, summat takhlid baina zalik. Tapi siang malamnya melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, melakukan hal-hal yang membuat Allah tidak ridho kepada kita. Walakinna taqwa tarakuma harramallah wa ada umaftaradallah. Tetapi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, takwa itu walakinna taqwa tarakuma harramallah. Tinggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ada umaftaradallah, dan laksanakan apapun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram dalam satu keterangan, amal haramu fatsawabu yahsulu litarikin wa athimun man yaf'alu. Haram itu yaitu ketika kita meninggalkan mendapatkan dosa, ketika kita meninggalkan perbuatan yang haram, kita tinggalkan mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita melaksanakan perbuatan dosa, kita mendapatkan jadi ketika kita melaksanakan perbuatan yang haram, kita pasti akan mendapatkan dosa. Artinya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus ditinggalkan supaya kita mendapatkan dosa. Dan wajib itu palpar duma fi fi'lihi thawabu kadza ala tarikil iqab. Wajib itu ketika kita melaksanakan mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkannya kita mendapatkan dosa. Jadi akan saya simpulkan, banyak sekali kebaikan di dalam agama Islam ini, khususnya kita dalam keseharian kita harus selalu mencari ilmu. Apabila orang tua sebagai ayah tidak sebagai suami tidak menuntut ilmu bagaimana mengajarkan kepada istrinya,
bagaimana seorang istri tidak menuntut ilmu, tidak mencari ilmu, bagaimana mengajarkan kepada anaknya, dan bagaimana seorang anak tidak mencari ilmu, tidak menuntut ilmu, bagaimana seorang anak itu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan berangkat dari ayat Al-Qur'an, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Karena kan niat kita kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak berkenan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.